A nation gasped Indonesia had It was one of the most vibrant cities. Our economy was strong. We had one of the most vibrant restaurants. That was one of the leading ports in the country. And at home. We had one of the most vibrant restaurants, small businesses flourishing. Science stories for nearly 30 years. Fragile healthcare system. The deadly disease, COVID-19. Baik pemirsa, dalam hal memahami semua cara yang berbeda di mana dunia di sekitar kita telah beradaptasi dan menyelaraskan diri dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat kini masih berlangsung telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Peraturan seperti social distancing yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengatur penyebaran COVID-19 mengharuskan orang-orang untuk selalu menjaga jarak dalam situasi apapun. Namun apakah hal ini akan berdampak bagi para pebisnis di Indonesia? Simak selanjutnya. Sebenarnya aku ini bukan orang yang up to date dalam berita ya. Cuman ini mungkin info-info yang aku dapat yang sedengar aku. Jadi waktu awal pandemi COVID-19 itu, awal tuh kan akhir tahun 2019 ya. Tapi mulai melejit di Indonesia itu tahun 2020 awal kalau nggak salah. Dan di tahun itu juga banyak orang-orang yang kena COVID gitu. Jadi mengharuskan apa-apa tuh sekarang daring gitu, apa-apa online. Kayak kuliahan online, sekolah online kayak gitu, dan bahkan sektor ekonomi pun ikutan online. Tapi mungkin karena ini tuh suatu fenomena yang mendadak ya, jadi ya nggak jarang ada karyawan yang di PHK. Terus ada juga yang sekarang pun karyawan jadi pada WFH kayak gitu kan, untuk untuk mengatur penyebaran COVID-19 gitu. Jadi untuk kebaikan bersama juga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal sektor ekonomi ya, sebenarnya pandemi COVID-19 ini membuat mayoritas sektor ekonomi kayak pebisnis, UMKM atau pengusaha tuh menjadi stagnan gitu. Jadi pelaku usaha ngubah strategi penjualan mereka gitu. Jadi kayak apa sih strategi yang baik, yang bagus untuk tetap mengembangkan dan tetap melanjutkan usaha mereka ini gitu. Dan mereka mengubah semua itu dengan cara skema digitalisasi. Karena apa-apa sekarang udah zamannya online kan, maksudnya zamannya canggih banget gitu teknologi. Apa-apa tuh kita tuh udah dimanjain oleh teknologi gitu. Jadi dengan begitu pelaku usaha tuh kayak memanfaatkan ya udah yang ada, internet yang ada, kayak misalnya melalui e-commerce, melalui website. Karena sekarang pun platform-platform tuh pada lebih maju lah gitu ya. Jadi para pebisnis atau pelaku usaha tuh memanfaatkan itu semua gitu. Dengan demikian skema pengembangan pelaku bisnis ini menjadi salah satu alternatif untuk menyelamatkan bisnis mereka dalam pandemi COVID. Maksudnya skema digitalisasi ini tuh ya menyelamatkan mereka gitu dalam pandemi COVID ini. Karena gimana ya, karena adanya pandemi juga warga di Indonesia tuh kalau nggak salah tuh jadi awal-awal tuh menurun daya beli masyarakat itu menurun, karena biasanya kan interaksinya secara langsung kan, tapi sekarang karena harus social distancing, harus pakai masker, harus gini-gini kan banyak banget gitu kan saran-saran yang dari WHO tuh untuk mengatur penyebaran COVID-19 itu tuh. Jadi banyak konsumen tuh yang sekarang menjaga jarak dan jadinya tuh mengalihkan pembelian yang tadinya secara offline tuh menjadi digital semuanya, melalui online, melalui daring. Jadi kalau misalnya kita ambil sisi positifnya, secara tidak langsung tuh COVID-19 itu mendorong perubahan baru dalam lingkup bisnis di Indonesia. Yang tadinya bisnis offline jadi bisnis digital. Karena aku sendiri salah satu yang menggunakan bisnis online ya, maksudnya e-commerce kayak gitu pun emang memudahkan aku juga daripada secara offline. Sebenarnya sih ada banyak sama-sama ada banyak kekurangan sama kelebihannya, tapi untuk aku sendiri emang lebih alternatifnya itu, lebih efektifnya itu melalui digital. Tapi ya tetap sih para pebisnis atau pelaku usaha tuh tetap harus peduli terhadap inovasi teknologi gitu. Tapi itu pun harus didukung dengan ide kreatif mereka. Kalau kita bicara mengenai ide kreatif, sebenarnya itu untuk saat ini tuh kita agak urgensi dalam konten kreatif, karena
Kalau kita mau memulai digital, maksudnya bisnis digital, perlu ada penguasaan gitu dalam teknik, ya basicnya aja lah gitu, dalam teknik fotografi, videografi, maupun penyusunan yang menarik di media sosial. Jadi kayak aidanya tuh harus kayak gimana, copywritingnya gimana, tagline-nya gimana, itu tuh harus benar-benar diperhatikan. Karena dengan adanya konten kreatif yang eye catching, yang menarik perhatian konsumen atau warganet, yaitu pasti akan membuahkan hasil yang setara. Yang penting tuh kita bisa menarik perhatian konsumen, itu tuh udah jadi nilai plus lah gitu. Jadi konten pun harus yang bermanfaat, kontennya nggak merugikan salah satu pihak kayak gitu. Mungkin ada baiknya kalau untuk memaksimalkan penjualan atau dalam digital marketingnya itu ya membangun sinergitas lah gitu. Jadi antara pelaku usaha dengan warganet, kayak misalnya buzzer, influencer, atau follower. Mereka juga harus mengenal si buzzer, influencer, sama follower mereka ini, karena ada satu kasus yang lagi ramai saat ini di Twitter. Ada buzzer yang mempromosikan salah satu film horor di Indonesia, tapi itu tuh terlalu berlebihan. Kalau berlebihan kan gak baik ya. Jadi mereka tuh bukannya tertarik untuk menonton film itu, tapi malah jadi kayak males gitu, bawaannya kayak aduh ini lagi. Jadi mungkin bahasanya jadi nge-spam gitu, jadi gak nyaman orang-orang. Jadi ya harus mengenal dan ya dikasih materinya dikit-dikit aja lah gitu, maksudnya jangan terlalu berlebihan. Dan mungkin kalau dari aku, kalau misalnya emang kita mau melakukan digital marketing atau bisnis digital, ada baiknya itu untuk terus memperhatikan teori sama prakteknya. Praktek bagus tapi teori kurang, itu nggak akan maksimal. Begitupun sebaliknya. Jadi ada baiknya teori maksimal, praktek pun maksimal, biar nggak berat sebelah, jadi seimbang dan hasilnya pun maksimal. Ya harus sama-sama seimbang lah gitu. Karena aku sendiri sebagai mahasiswi digital marketing gitu, maksudnya masih belajar ya dalam hal ini. Cuman sejauh ini selama aku belajar teori maupun praktek dalam digital marketing, ya semakin lama aku juga semakin kayak ngerti gitu. Dan ya untuk pengerjaannya pun aku jadi enjoy gitu. Jadi mungkin kalau aku kayak gitu.